Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya akan melihat apa isi yang ada di dalam kumbung ini, apakah hasil panennya itu bagus ataukah kurang bagus. Namun sebelum itu, review kemarin kumbung ini tuh pas lagi pengopenan atau penguapan itu ada suatu kendala. Jadi jendelanya itu ada yang kebuka ya guys ya. Jadi kita nanti akan kontrol apakah ini hasilnya bagus atau tidak. Ayo kita ikuti guys. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti video ini, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu apa? Gratis. Yuk kita langsung saja ikuti videonya. Guys, nah seperti inilah hasilnya. Jadi kumbung ini pas tatkala pembakaran atau penguapan itu ada suatu kendala, yaitu jendela atas itu ngablak atau buka ya guys. Jadi hasilnya seperti ini guys, panenannya kurang maksimal. Jadi di sini saya akan mereviewkan bagaimana cara supaya tidak terjadinya seperti ini guys. Kebanyakan itu kan dari youtuber dari kalangan petani itu kan mereview sesuatu yang wow, sesuatu yang mana panen melimpah. Nah sekarang saya akan mereviewkan suatu kegagalan dari budidaya jamur merang. Yuk kita perlihatkan medianya guys. Nah biasanya media seperti ini itu terjadi karena satu, kurang mateng. Nah jadi ini gas amoniaknya masih ada tuh guys, masih mempunyai orange atau bau amoniak. Kalau secara garis besar orang Jawa itu bau tai kucing ya guys ya. Jadi ini kurang maksimal ya. Kenapa? Karena di sini masih banyak amoniaknya, sedangkan pas masa penguapan atau pengomposan itu kurang maksimal juga dikarenakan jendelanya itu kebuka. Akhirnya seperti inilah hasilnya. Nah, faktor yang kedua itu terlalu banyaknya zat asam. Kenapa kok bisa? Ya karena tadi gas amoniak itu tidak hilang hingga tumbuhlah zat asam. Contohnya ini pada keluarlah jamur-jamur liar semanggen atau gulma dari spesies Coprinus. Jadi mereka itu keluar tatkala memang zat asam media tanam itu terlalu parah. Jadi bukan sekedar di rak aja keluarnya guys. Tuh. Di bawah rak juga bisa keluar langsung seperti ini nih. Tuh. Bahkan sampai rak bawah pun keluar. Rak nomor 1 nih. Sampai rak nomor 5 keluar semua. Nah, ini suatu kegagalan, di mana kegagalan ini tidak semuanya bisa terjadi oleh petani. Karena yang namanya kita produksi jamur itu kan biasanya ada aja kendalanya yang di luar dugaan kita ya guys ya. Nah biasanya kalau udah seperti ini panen itu kurang maksimal. Paling mentok-mentoknya itu yang satu kumbung itu bisa angkat 70 kilo. Nah jadi seperti ini, sampai rak 5 pun keluarnya jamur itu tidak merata. Perlihatin kameramen. Nah itu di situ keluar agak banyak tuh jamurnya. Di sini pada nggak keluarnya sedikit-sedikit. Dikarenakan tadi zat asamnya itu masih banyak guys. Tapi ada lagi penyebab kegagalan jamur itu diantaranya ada lagi faktor brokoli. Brokoli itu biasanya kalau medianya itu nggak mateng ya guys ya. Jadi ada faktor brokolinya. Ada juga media tanam yang sudah busuk tapi tetap kita masukin hingga nanti akhirnya keluarnya ulat-ulat kecil kayak parudan kelapa itu loh guys. Nah itu sangat fatal sekali, bahkan dia itu bisa sampai gagal panen total loh guys. Nah kita harus bisa mengantisipasinya ya guys ya. Kenapa? Karena semua siklus, semua perputaran jamur itu banyak sekali. Ada hal-hal yang dimana dibutuhkan jamur dan ada hal-hal dimana yang tidak bisa dicampurkan oleh jamur guys. Perlihatin guys, itu kumbung-kumbungnya, apa jamurnya itu. Nah jadi banyak keluarnya mbak, cuman nggak maksimal. Ini paling bisa angkat 70 kiloan lah sampai 80 kilo kalau memang buah keduanya bagus. Nanti kita akan reviewkan buah keduanya. Kenapa? Karena ini nanti kita kasih suplemen sama juga obat-obat rangsangan lagi supaya medianya bisa hilang amoniaknya. Turun. Yuk. Jadi faktor-faktor kegagalan budidaya jamur merang itu diantaranya yang pertama tadi pengopenan kurang maksimal, bisa dikarenakan suhunya yang kurang atau kondisi kumbung yang ada kesalahan teknis ya. Yang kedua itu media tanam yang kurang mateng. Terus yang ketiga itu biasanya faktor dari bawahan media tanam, misalnya kayak ulat atau sejenis lainnya, hama seperti itu loh guys. Ya faktor yang keempat itu biasanya terjadinya brokoli. Itu mungkin bisa terjadi buat petani-petani semua tatkala memang kurang cermat dalam mencermati
bagaimana cara budidaya jamur merang. Mungkin cukup sekian video pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Atung Channel, subscribe selalu guys.